Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Ilmu Administrasi Negara dari kelas 2025D. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Dino Kurniawan dengan NIM akhir 4136 dan rekan saya. Halo, perkenalkan saya Tri Dahwa Kurniawan dengan NIM 25040674155. Perkenalkan, nama saya Igre Atuhta Julius Rimet Kaban dari kelas 2025D dengan NIM 25040674153. Di sini kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di era sekarang, yaitu isu gender dan kesetaraan dalam organisasi publik. Tujuan pembuatan dari video ini untuk menjelaskan bagaimana teori-teori dalam administrasi publik dapat diterapkan langsung dalam organisasi publik. Untuk memahami isu ini, kami menggunakan teori gender mainstreaming atau pengaruh utamaan gender yang dipopulerkan oleh United Nations Development Program dan dikembangkan oleh Caroline Moser melalui Gender Planning Framework. Secara sederhana, gender mainstreaming merupakan strategi untuk memastikan bahwa setiap program, kebijakan, ataupun kegiatan publik dapat memperhatikan perspektif gender. Artinya, dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan, pemerintah dapat mempertimbangkan apakah laki-laki dan perempuan dapat memiliki manfaat, akses, dan kesempatan yang sama. Menurut Moser, dalam Gender Planning Framework, perencanaan pembangunan harus melihat kebutuhan praktis dan strategis. Kebutuhan praktis berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti dalam akses pelayanan publik dan pekerjaan, sedangkan kebutuhan strategis mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Ada 3 prinsip utama yang meliputi teori ini. Yang pertama, kesetaraan dalam sumber daya. Yang kedua, partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu penghapusan diskriminasi dalam dunia kerja maupun pelayanan publik. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada kaitan teori dengan praktik di Indonesia. Studi kasusnya itu mengambil dari Pemkab Pinrang. Nah, teori ini tuh tidak hanya menjadi gagasan akademik, tetapi juga diterapkan di Indonesia melalui kebijakan seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini menjadi landasan agar setiap kementerian dan pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap program dan anggaran. Salah satu contohnya penerapannya dapat dilihat di pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pemkab Pinrang melaksanakan rapat koordinasi tim kerja PUG tahun 2025 pada tanggal 6 Oktober 2025 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pinrang. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib memperhatikan unsur PUG dalam penyusunan program kerja. Selain itu, Pemkab Pinrang juga mendorong penggunaan data terpilah berdasarkan gender sebagai dasar pengambilan kebijakan. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa teori gender mainstreaming benar-benar dapat diterapkan dalam praktik administrasi publik selama ada komitmen politik dan dukungan kelembagaan yang kuat. 3. Analisis kritis. Kelebihan. Penerapan PUG membuktikan bahwa kebijakan bisa lebih adil dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya data terpilah gender, perencanaan program bisa lebih menjadi akurat dan efisien karena kebijakan lebih memperhatikan penerima manfaat. Kelemahan, implementasi di lapangan masih banyak kendala, seperti kurangnya SDM yang paham analisis gender dan bagaimana supervisi agar kebijakan tidak hanya sebagai formalitas. Relevansi dengan kondisi saat ini.
Prinsip gender mainstream tetap relevan di era saat ini. Dalam konteks saat ini, kesetaraan gender adalah tujuan penting dalam Sustainable Development Goals. Khususnya, tujuan nomor 5, Gender Equality. Ini menetapkan pentingnya kesetaraan hak, akses, dan kesempatan bagi perempuan dalam segala bidang, termasuk di sektor publik. Jika organisasi publik tidak menerapkan prinsip kesetaraan gender, maka kebijakan yang dibuat berpotensi tidak mewakili seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, kesetaraan gender bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari mewujudkan good governance yang adil dan berkelanjutan. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa isu gender dan kesetaraan dalam organisasi publik bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Teori gender mainstreaming memberikan panduan bahwa kesetaraan gender harus selalu diintegrasikan dalam setiap proses tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga proses evaluasi. Dari studi kasus pemerintah Kabupaten Pindrang menunjukkan bahwa implementasi dapat ditunjukkan secara nyata, tetapi tantangan masih ada. Rekomendasi kelompok. Yang pertama, meningkatkan kapasitas aparatur publik melalui pelatihan analisis gender. Yang kedua, memastikan alokasi anggaran responsif gender benar-benar digunakan dan berdampak nyata pada masyarakat. Yang ketiga, memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik agar suara perempuan lebih didengar dan menjadi kenyataan. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu, teman-teman mahasiswa. Semoga pembahasan ini akan membuka wawasan kita tentang pentingnya kesetaraan gender agar pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan adil, merata, dan berkelanjutan. Sekian dari kami, terima kasih.